Kedua petinju ini termasuk kategori petinju terbaik di masanya. Yang satu, pernah menjadi yang terbaik di 3 kelas tinju berbeda, yakni kelas welter, kelas menengah ringan dan kelas menengah. Sementara yang satunya lagi, pernah merajai divisi kelas berat. Alhasil, keduanya pun sukses mengumpulkan kekayaan hingga mencapai puluhan juta US dollar selama berkarir di olahraga adu jotos ini. Sayangnya, kedua petinju beda kelas ini mengalami nasib yang hampir sama setelah gantung sarung tinju, yakni kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan selama berkarir di ring tinju, ludes di tangan penipu. Anda tentu penasaran siapa saja sosok kedua petinju tersebut dan bagaimana histori keduanya hingga menjadi korban penipuan? Adapun kedua petinju yang kami maksudkan tadi, adalah mantan juara sejati di bisi kelas berat asal Amerika, Riddick Bowe, dan mantan bintang tinju asal Puerto Rico, Felix Tito Trinidad. Kedua petinju ini tentu sudah tidak asing di telinga para pecinta tinju, karena keduanya tercatat sebagai petinju terbaik di masanya dan terdaftar dalam Hall of Fame tinju, dan masuk dalam jajaran petinju terbaik sepanjang masa. Riddick Bowe sendiri adalah mantan petinju kelas berat asal Amerika Serikat, yang berhasil menjadi juara sejati atau juara tak terbantahkan divisi kelas berat, pasca mengalahkan Evander Holyfield tanggal 13 November tahun 1992. Bowe memiliki karir yang sangat luar biasa di ring tinju, di mana ia membukukan 45 pertarungan dengan 43 kemenangan, sekali no contest dan hanya sekali menderita kekalahan. Dengan karir yang luar biasa tersebut, Bowe pun sukses mengumpulkan pendapatan sebesar 40 juta US dollar, atau sekitar 621 miliar rupiah, jika mengacu pada nilai tukar saat ini. Dengan besarnya pendapatan yang dikumpulkan oleh Bowe selama berkarir di ring tinju, Bowe seharusnya bisa menikmati hari-harinya dengan indah, usai memutuskan gantung sarung tinju. Namun fakta, justru sebaliknya. Pada tahun 2005, sahabat kecil Mike Tyson ini, justru mengumumkan dirinya pailit alias bangkrut. Tak diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab bangkrutnya petinju yang berjuluk Big Daddy ini, karena Bowe sendiri tidak pernah menyampaikannya secara terbuka di media. Namun banyak pihak menduga jika kebangkrutan mantan rival Evander Holyfield ini, akibat ulah penasehat keuangannya yang membiarkan Bowe menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli mobil mewah, rumah mewah, dan aneka barang mahal lainnya, tanpa melakukan upaya kontrol ataupun peringatan apapun. Sang penasehat keuangan juga diduga memanfaatkan kepercayaan besar yang diberikan oleh Bowe kepada dirinya, untuk mengambil ataupun menggelapkan sebagian kekayaan Bowe demi kepentingan pribadinya. Dugaan ini kemungkinan benar adanya, pasalnya selama aktif sebagai petinju, Bowe mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada penasehat keuangan pribadinya, karena ia sendiri mengaku tidak tahu mengatur ataupun mengelola keuangan. Selain itu, Bowe juga pernah memperingatkan beberapa petinju seperti Tyson Fury dan Anthony Joshua, untuk berhati-hati terhadap penipu yang berpura-pura menjadi ahli keuangan. 99% dari yang disebut pakar keuangan tidak memiliki pengalaman, mereka bahkan tidak memiliki $1.000 untuk nama mereka. Jadi mereka hanya berusaha mencari uang dengan mengambil keuntungan dari petinju yang memungkinkan mereka masuk ke dunianya. Bowe sempat berusaha bangkit untuk memperbaiki kondisi ekonominya, mulai dari memperbaiki kembali karir bertinjunya, hingga bergulat, namun semua usahanya sia-sia. Ia juga pernah mendaftar masuk marinir, namun memutuskan keluar karena tidak tahan dengan kerasnya latihan. Akhirnya, Bowe pun terpaksa harus bekerja sebagai seorang sopir truk untuk bertahan hidup. Nasib miris yang dialami Riddick Bowe,
nyaris pula dialami oleh bintang tinju asal Puerto Rico, Felix Trinidad. Petinju yang lebih dikenal dengan nama Tito ini, menghabiskan karirnya di ring tinju selama kurang lebih 18 tahun, yakni mulai tahun 1990 sampai tahun 2008. Ia pernah bertarung dan memenangkan berbagai gelar juara di 3 kelas berbeda, yakni kelas welter, kelas menengah ringan dan kelas menengah. Alhasil, ia pun sukses mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebesar 90 juta US dollar, atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Sayangnya, pada tahun 2014, petaka datang menimpa Tito. Dana sebesar 1,2 triliun rupiah yang pernah dikumpulkannya, hanya tersisa sekitar 9 juta US dollar atau sebesar 129 miliar rupiah saja. Usut punya usut, hal ini terjadi akibat ulah penasehat keuangannya yakni Jose Pepe Ramos, yang membeli obligasi pemerintah Puerto Rico sebesar 63 juta US dollar atas nama Tito dan ayahnya, Felix Trinidad Senior yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tito maupun ayahnya. Akibatnya, ketika krisis keuangan melanda Puerto Rico pada tahun 2014, obligasi pemerintah mengalami penurunan drastis dan menjadi investasi tak berharga. Tak cukup sampai di situ, salah satu bank terbesar Puerto Rico yakni Banco Popular, tiba-tiba melakukan tagihan utang sebesar 2,9 juta US dollar atau sekitar 41,8 miliar rupiah, padahal Tito merasa sama sekali tidak berhutang ke bank. Tito pun nyaris kehilangan beberapa asetnya, disita oleh bank raksasa Puerto Rico tersebut. Beruntung bagi Tito, pihak Popular Bank kemudian memilih berdamai dan membatalkan penagihan utang serta penyitaan aset, dan memanfaatkan nama besar Tito untuk kepentingan promosi dan komersil. Tito pun akhirnya selamat dari kebangkrutan dan masih mampu menyelamatkan sebagian asetnya senilai 30 juta US dollar, atau setara dengan 433 miliar rupiah. Dari kejadian yang dialami oleh Riddick Bowe dan Felix Tito Trinidad ini, kita tentu bisa mengambil pelajaran agar selalu berhati-hati dengan kehadiran penipu, termasuk mewaspadai orang-orang terdekat kita. Kita pun harus selektif dalam memilih orang kepercayaan, apalagi yang akan mengelola aset ataupun keuangan kita. Karena ketika kita memberikan kepercayaan pada orang yang salah, maka petaka akan segera menghampiri kita. Ingat kata Bang Napi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah! Waspadalah!